was ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, all that the ancient words impart. Sebelum kita memulai, saya rindu mengajak kita semua untuk mendengarkan suatu renungan sebelum kita berdoa yang diambil dari buku Testimonies volume 3 halaman 252 dan 253. Ilham mengatakan sebagai berikut. Umat Allah diperlihatkan dalam pekabaran kepada orang-orang Laodikia itu bagaikan berada dalam suatu kedudukan kesentausaan badania. Mereka sedang bersantai-santai sambil merasa dirinya berada dalam suatu kondisi keberhasilan rohani yang terpuji. Betapa lebih besar kesesatan yang dapat datang menghinggapi pikiran manusia daripada suatu keyakinan bahwa mereka adalah benar, padahal mereka semuanya keliru. Pekabaran dari saksi yang benar itu menemukan umat Allah dalam suatu kesesatan yang menyedihkan. Namun mereka jujur dalam kesesatan itu. Mereka tidak mengetahui bahwa keadaan kondisi mereka adalah sangat menyedihkan dalam pemandangan Allah. Sementara orang-orang yang dituju itu membanggakan dirinya bahwa mereka sedang berada dalam suatu kondisi kerohanian yang terpuji, maka pekabaran saksi yang benar itu memecahkan ketenangan mereka dengan tuduhan yang mengejutkan dari hal kondisi keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu buta rohani, melarat, dan tidak terkasihan. Kesaksian yang sedemikian tajam dan keras itu tidak mungkin keliru, karena adalah saksi yang benar itu sendiri yang membicarakannya, maka kesaksiannya pasti tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kutipan ilham ini kita melihat bahwa umat Allah diperlihatkan dalam pekabaran kepada orang Laodikia itu bagaikan berada dalam suatu kedudukan kesentosaan badania. Bersantai-santai, merasa bahwa dirinya berada dalam keberhasilan kerohanian yang terpuji. Ada suatu kesesatan yang lebih besar yang datang menghinggapi pikiran manusia apabila dia yakin bahwa dia itu benar, nggak mungkin salah. Tetapi padahal mereka itu adalah keliru. Nah, pekabaran dari saksi yang benar. Siapa ini saksi yang benar? Itu adalah Yesus Kristus. Datang menemukan umat Allah dalam suatu kesesatan yang menyedihkan. Namun mereka jujur dalam kesesatan itu. Mereka tidak mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Saksi yang benar datang dengan suatu tuduhan yang mengejutkan, menunjukkan keadaan mereka yang sebenarnya. Apa itu? Buta rohani, melarat rohani, dan tak terkasihan secara rohani. Kesaksian dari saksi yang benar ini tidak mungkin salah. Alasannya, karena saksi yang benar itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Dan kesaksiannya pastilah tepat. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai penyelidikan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohonkan roh kerendahan hati, agar kita boleh dituntun ke dalam semua kebenaran, supaya mengobati semua kebutaan rohani kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita bertelut dan berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta suci kerajaan sorga, terima kasih atas hari Sabat-Mu Engkau berikan kepada kami. Teristimewa pada sore hari ini, kami akan melakukan suatu penyelidikan dari hal kondisi kerohanian kami sebagai orang-orang Laodikia di akhir zaman ini. Tolong kami Bapa, dengan roh-Mu yang suci, berikanlah penerangan ilahi, agar apa yang kami pelajari dan selidiki pada sore hari ini,
dapat kami mengerti, terlebih membuat kami lebih setia kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh acara kami ini dari pemaparan materi sampai kepada akhirnya, biar jadi hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu saja. Berkati semua saudara-saudara yang sudah hadir. Biarlah berkat rohani ini boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Kami mohon ini semua Bapa, dengan mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah webinar kita yang ke-10, yang pada kesempatan ini mengambil judul 133 tahun penyakit malaikat sidang Laodikia. Kapan sembuhnya dan apa obatnya? Berdasarkan Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Untuk memulainya, saya mengajak kita untuk membuka buku yang tidak pernah salah itu. Alkitab kita dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak memerlukan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Mari kita lanjutkan ayat 18 sampai 22. "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 14 sampai 22 dari Wahyu pasal 3 ini, maka ada 6 poin penting pertanyaan yang kita akan diskusikan pada Sabat ini. Poin yang pertama, pertanyaan yang pertama, siapakah Laodikia itu? Yang kedua, siapakah malaikat jemaat Laodikia itu? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan tidak terkasihan dan sengsara, miskin, buta, dan telanjang? Yang keempat, apakah artinya menjadi suam dan kapan ia mulai suam? Yang kelima, mengapa Tuhan memilih salah satu, dingin atau panas, dan bukan suam? Dan yang terakhir, yang keenam, sekiranya Laodikia gagal bertobat, maka bagaimanakah kelak nasibnya? Inilah 6 poin pertanyaan yang kita akan diskusikan pada sore ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Laodikia, apakah itu?
Nama Laodikia adalah gabungan dari dua kata Yunani. Kata yang pertama yaitu lau, yang berarti orang-orang, atau bisa juga artinya berbicara. Kata yang kedua berarti dekei, yang berarti penghukuman. Jadi, Laodikia adalah orang-orang yang memberitakan tentang penghukuman. Mari kita lanjutkan. Laodikia siapakah itu? Kita bertanya kepada Ilham di dalam The Review and Herald 20 Agustus 1903. Hamba Tuhan mengatakan sebagai berikut. Kepada gereja saat ini, pekabaran telah disampaikan. Saya menyerukan kepada anggota-anggota sidang kita untuk membaca keseluruhan pasal ketiga dari kitab Wahyu dan menerapkannya. Pekabaran kepada sidang Laodikia berlaku khusus bagi umat Tuhan pada saat ini. Ini adalah pekabaran untuk orang-orang yang mengaku Kristen yang telah menjadi seperti dunia, sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Lebih lanjut, hamba Tuhan mengatakan dalam Selected Messages jilid 2 halaman 66 paragraf 2 bahwa pekabaran kepada Laodikia adalah berlaku kepada gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memiliki terang besar namun tidak berjalan dalam terang itu. Dan dalam buku A New Life, Revival and Beyond, jilid pertama halaman 9, atau dalam buku Last Day Events, halaman 49 paragraf 1 mengatakan, gereja ini berada dalam keadaan jemaat Laodikia. Hadirat Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan 3 kutipan ini, siapakah Laodikia itu? Ya, betul sekali. Laodikia adalah sidang Masehi Advent hari ke-7. Sidang saudara dan saya. Sesuai dengan pengertian Laodikia, bahwa Laodikia adalah orang-orang yang menyampaikan pekabaran tentang penghukuman. Ini menandakan bahwa Masehi Advent hari ke-7, sejak kemunculannya dalam pentas sejarah pada tahun 1844, mengumumkan ke seluruh dunia, kepada banyak bangsa, kepada banyak kaum dan bahasa, yang menyatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab jam penghukumannya sudah tiba. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, laut, dan segala isinya. Ini menunjukkan bahwa Masehi Advent hari ke-7, inti pekabarannya adalah Wahyu 14 ayat 6 sampai 10 yang kita kenal dengan nama pekabaran 3 malaikat. Mari kita lanjutkan. Siapakah malaikat sidang Laodikia? Kita tanya kepada Wahyu pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Lalu inspirasi mengatakan dalam Gospel Workers halaman 13 paragraf 3 mengatakan, para pendeta Tuhan dilambangkan dengan 7 bintang, yang mana dia adalah yang pertama dan yang terakhir memiliki di bawah perawatan dan perlindungannya. Bisa baca juga dalam Acts of the Apostles 586 paragraf 3. Jadi, berdasarkan kutipan ini, siapakah malaikat sidang Laodikia? Karena 7 bintang sama dengan 7 malaikat, berarti itu sama dengan dinas kependetaan. 2 lambang ini, malaikat dan sidang, yang satu dilambangkan dengan bintang, yang satu dilambangkan dengan kaki dian. Jadi, malaikat sidang Laodikia adalah dinas kependetaan. Mari kita lanjutkan. Apakah penyakit Laodikia?
Mari kita buka di dalam The Review and Herald 17 Oktober 1899. Penyakit Laodikia itu adalah mereka adalah pengaku-pengaku tetapi bukan pelaksana-pelaksana. Di dalam letter 98 tahun 1901 mengatakan pengalaman keagamaannya adalah hambar yang tidak memerlukan kesaksian yang diputuskan untuk mendukung kebenaran. Ini adalah penyakit Laodikia. Lalu dalam letter 66 1894 mengatakan bangkrut. Banyak orang Laodikia hidup dalam penipuan diri secara rohani. Mereka mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri, membayangkan diri mereka menjadi kaya dan bertambah-tambah dengan segala kekayaan dan tidak memerlukan sesuatu. Mereka menemukan diri mereka bangkrut. Seluruh hidup mereka adalah apa? Sebuah kebohongan. Suatu hal yang menyedihkan. Jadi apa penyakit Laodikia ini, saudaraku? Suam, bukan pelaksana hukum Tuhan, pengalaman kerohanian yang hambar, dan penipuan diri secara rohani. Baiklah, kita lanjutkan. Apa bahayanya suam? Kita baca di dalam letter 44 1903. Suam lebih buruk dari orang kafir. Orang Kristen yang setengah hati, jadi ini maksudnya suam, lebih buruk daripada orang kafir. Karena kata-kata mereka yang menipu dan pendirian mereka yang tidak tetap membuat banyak orang tersesat. Orang kafir menunjukkan warnanya. Orang Kristen yang suam kuku, menipu kedua belah pihak. Dia bukan orang dunia yang baik ataupun orang Kristen yang baik. Setan menggunakan dia untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Lebih lanjut, hamba Tuhan mengatakan, nasib orang yang setengah hati. Ada orang-orang yang meskipun mengaku melayani Allah, melayani Tuhan, padahal bersaksi melawan Dia. Kepada mereka, pekabaran kepada orang Laodikia diberikan. Kristus berkata kepada mereka, "Aku tahu perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas." Ketika malaikat pembalas itu melewati negeri, Kristus tidak dapat berkata tentang mereka, "Jangan sentuh mereka. Aku telah mengukir mereka di telapak tanganku." Tidak, Kristus nggak bisa berkata seperti itu. Dari orang-orang yang setengah hati ini, yang suam, dia berkata, "Aku akan memuntahkan mereka dari mulutku." Karena apa? Karena mereka telah menyakiti aku. Betapa bahayanya suap ini. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan di sini. Bahayanya adalah mereka yang suam menyesatkan baik kepada orang Kristen maupun kepada yang kafir. Ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Suatu kondisi kerohanian yang sangat mengerikan, yang tidak terkasihan. Dan akhirnya akan dibinasakan. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita. Dengan apa artinya sengsara dan tidak terkasihan? Testimonies volume 3 halaman 253 menjawabnya bahwa pekabaran saksi yang benar itu menemukan umat Allah dalam suatu kesesatan yang sangat menyedihkan, tetapi jujur dalam kesesatan itu. Dan lebih lanjut dalam Testimonies volume 2 halaman 337 mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang sedang tidur sedang berkhotbah kepada suatu umat yang sedang tertidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendeta tidak punya kuasa untuk membangunkan umat yang sedang tertidur. Kenapa? Karena mereka sendiri pun tertidur secara rohani tentunya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sengsara dan tak terkasihan? Ini adalah sengsara dan tak terkasihan secara rohani. Baiklah, mari kita lanjutkan.
Apa artinya dimuntahkan? Hamba Tuhan di dalam Testimonies volume 6 halaman 408 paragraf 2 mengatakan bahwa kepada mereka yang acuh tak acuh saat ini, peringatan Kristus adalah karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Dalam Testimonies volume 6 halaman 408 paragraf 2 mengatakan, kepada mereka yang acuh tak acuh saat ini, peringatan Kristus adalah karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Sosok yang dimuntahkan dari mulutnya berarti bahwa dia tidak dapat mempersembahkan doamu atau ekspresi kasihmu kepada Tuhan. Dia, yaitu Tuhan, tidak mendukung ajaranmu mengenai firman-Nya atau pekerjaan rohanimu dengan cara apapun. Dia tidak menyajikan pelatihan keagamaanmu dengan permintaan agar rahmat diberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa artinya dimuntahkan dari mulutnya? Ya, betul sekali. Tuhan tidak mendukung doa dan misi malaikat sidang Laodikia dan jemaatnya dalam program kerja kerohaniannya. Mari kita lanjutkan. Kapan Laodikia suam? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita ketahui pada sore Sabat Tuhan yang diberkati ini. Di dalam Testimonies to Ministers halaman 91, hamba Tuhan mengatakan, dalam belas kasih-Nya yang sangat besar, Allah telah mengirimkan kekabarannya, justification by faith, yang amat berharga kepada umat-Nya melalui saudara Wagoner dan saudara Jones. Lebih lanjut, hamba Tuhan mengatakan dalam manuskrip nomor 30/1889, saya memberitahukan kepada mereka tentang posisi yang sulit di mana saya harus berada. Berdiri sendirian dan terpaksa untuk menegur roh yang salah yang telah menguasai rapat itu. Rasa curiga dan cemburu, prasangka jahat, penolakan akan roh Allah yang membujuk mereka. Saya menegaskan bahwa pelaksanaan rapat di Minneapolis itu adalah suatu hal yang kejam terhadap roh Allah. Mari kita lanjutkan. Dalam Review and Herald 27 Mei 1890 mengatakan, Kristus menganggap segala pembicaraan yang keras, bernada sombong, dan mengolok yang ditujukan terhadap hamba-hambanya, yaitu terhadap saudara Jones dan saudara Wagoner itu, sebagai terhadap Kristus sendiri. Kapan dia itu suam? Di dalam surat nomor 14 mengatakan, Allah melarang segala sesuatu yang bisa terjadi lagi seperti yang telah berlangsung di Minneapolis. Jadi ini ada sebuah peringatan dari hamba Tuhan. Jangan pernah terjadi lagi hal yang semacam itu di dalam GC Minneapolis 1888. Dan lebih lanjut, ada sebuah surat yang Ellen G. White tujukan kepada saudara-saudara yang memangku jabatan penting dalam pekerjaan Tuhan, yang tercatat dalam Special Testimonies of Ellen G. White Seri A, nomor 6, 16 Januari 1890 halaman 20 mengatakan, seluruh alam semesta menyaksikan perlakuan yang memalukan terhadap Yesus Kristus ini yang diwakili oleh Roh Kudus. Sekiranya Kristus berada di hadapan mereka, maka mereka akan memperlakukan dia dengan cara yang sama seperti perlakuan orang Yahudi terhadap Kristus. Jadi dari surat Ellen White ini kepada para pemimpin ini menunjukkan bahwa para pemimpin sidang pada waktu itu sudah menyalibkan Kristus yang kedua kali secara segar.
Apa yang pernah orang Yahudi lakukan terhadap Kristus, pada Minneapolis 1888 ini pun mereka, para pemimpin Masehi Advent hari ke-7 memperlakukan Kristus dengan cara yang sama. Jadi dari bacaan-bacaan yang kita sudah baca, kapan Laodikia ini suam? Laodikia suam resmi pada pertemuan General Conference di Minneapolis 1888. Jadi sesuai dengan judul webinar kita yang ke-10 ini, sudah 133 tahun malaikat sidang Laodikia suam. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kondisi malaikat sidang Laodikia saat ini? Hamba Tuhan di dalam Testimonies to Minister halaman 359 sampai 361 mengatakan, General Conference sendiri menjadi rusak oleh perasaan-perasaan dan prinsip-prinsip yang salah. Mereka bertekad untuk membawa orang-orang tunduk di bawah persyaratan mereka. Mereka mau memerintah atau menghancurkan. Kekuasaan tangan besi yang sudah dikembangkan itu seolah-olah kedudukan telah menjadikan manusia sebagai dewa-dewa, membuat saya, Ellen G. White, takut dan pasti menimbulkan ketakutan. Hal itu adalah suatu kutuk di mana saja dan oleh siapa saja hal itu dipraktekkan. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan berkenan. Dan lebih lanjut di dalam manuskrip rilis 17 halaman 185 dan 216 atau dalam buku Last Day Events halaman 50 mengatakan bahwa suara dari Battle Creek yang sudah dianggap sebagai suatu kekuasaan dalam menasihati bagaimana pekerjaan harus dilaksanakan bukan lagi suara Allah. Sudah berapa tahun sejak saya menganggap General Conference sebagai suara Allah. Dan lebih lanjut di dalam The General Conference Bulletin 3 April 1901 paragraf halaman 25 mengatakan bahwa orang-orang ini hendaknya berdiri di tempat yang suci untuk menjadi suara Allah bagi umat. Seperti yang pernah kita yakini sebagai General Conference, itu sudah berlalu. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi malaikat sidang Laodikia saat ini? Bukan lagi suara Allah. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, adakah kesaksian Ellen G. White terakhir mengenai kondisi sidang saat ini? Manuskrip 1, 24 Februari 1915 mengatakan, saya diperintahkan untuk mengabarkan kepada orang-orang yang belum menyadari bahwa iblis memiliki cara-cara dan melaksanakan dengan cara yang mereka tidak duga. Agen-agen setan akan mencari jalan untuk membuat orang-orang kudus menjadi berdosa. Saya katakan, setelah saya meninggal, akan terjadi banyak perubahan besar. Saya tidak tahu kapan saya diambil. Dan saya ingin memperingatkan semuanya tentang cara-cara iblis. Saya ingin agar mereka mengetahui bahwa saya sudah memperingatkan mereka sebelum kematian saya. Manuskrip ini ditulis 24 Februari 1915 dalam arti bahwa kurang lebih 5 bulan sebelum meninggalnya Nabi. Ya, hamba Tuhan ini meninggal kita tahu Juli 1915. Jadi ini adalah bagian dari kata-kata terakhir hamba Tuhan ini menjelang dia meninggal. Jadi belum ada perubahan, kondisi sidang dan malaikat sidang tetap suam. Mari kita lanjutkan di dalam penyelidikan kita yang berikutnya. Apakah Laodikia memenuhi misi Kristus? Christ Our Righteousness halaman 120 dan 121 memberikan jawaban sebagai berikut. Tepat sebelum kenaikannya, Kristus berkata kepada para muridnya, semua kuasa diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ajarlah mereka untuk mentaati segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa, bahkan sampai akhir zaman. Ini misi Kristus kepada murid-murid zaman dahulu yang kita semua tahu tercatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Apakah Laodikia memenuhi misi ini? Membaca selanjutnya. Umat Tuhan hari ini, sidang Laodikia, tidak memenuhi tugas sebagaimana mestinya. Alasannya, karena keegoisan menghalangi mereka untuk menerima kata-kata ini dalam arti hikmatnya. Tuhan membawa para pendeta dan umat tanggung jawab berat atas kelemahan rohani dengan mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Aku mau engkau dingin dan atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Laodikia memenuhi misi Kristus? Tidak. Alasannya karena ya suam-suam kuku. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita. Apa obatnya suam? Wahyu 3 ayat 18 menjawab, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa obatnya suam? Betul sekali. Obat suam adalah emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, minyak pelumas mata atau salep mata. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa artinya emas yang telah teruji dalam api, pakaian putih, dan salep mata? Hamba Tuhan di dalam Testimonies volume 4 halaman 87 paragraf 2 mengatakan, iman dan kasih adalah kekayaan sejati, emas murni yang dinasehati oleh saksi yang benar agar dibeli oleh mereka yang suam-suam kuku itu. Di dalam letter 30A tahun 1892, hamba Tuhan mengatakan, barang mahal dari sorga. Sementara barang mahal sorga terbuka di hadapanmu, mendekatlah dan belilah apa yang engkau telah hilangkan. Kasih yang murni dan iman, dan pakaian putih yang merupakan kebenaran Kristus. Dilanjut dalam Historical Sketches of the Foreign Mission of SDA halaman 139 mengatakan bahwa persediaan yang cukup untuk semua. Saksi yang benar telah berkata, belilah daripadaku emas yang telah teruji di dalam api, agar engkau kaya, dan pakaian putih, agar aib ketelanjanganmu tidak nampak. Apa yang dimaksud dari ketelanjangan dan kemiskinan ini? Ini adalah rasa malu membungkus diri sendiri dan memisahkan diri kita dari Tuhan, ketika Dia telah membuat persediaan yang cukup bagi semua untuk menerima berkat-Nya. Mari kita lanjutkan di dalam Testimonies volume 4 halaman 87 paragraf 2. Iman dan kasih adalah kekayaan sejati, emas murni yang dinasihati oleh saksi yang benar agar dibeli oleh mereka yang suam-suam kuku itu. Dan di dalam Review and Herald 1 April 1890 mengatakan bahwa kebajikan yang diperlukan di antara kita, emas yang Yesus ingin agar kita beli darinya adalah emas yang telah teruji di dalam api. Ini adalah emas iman dan kasih yang tidak memiliki substansi najis yang bercampur dengannya. Pakaian putih adalah kebenaran Kristus, pakaian pernikahan yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Dan salep mata adalah kebijakan rohani sejati yang sangat dibutuhkan di antara kita, karena hal-hal rohani harus dilihat secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa lambang emas, pakaian putih, dan salep mata? Ya, mari kita baca. Emas adalah kasih yang murni dan iman, pakaian putih adalah kebenaran Kristus, dan salep mata artinya
kebijakan rohani sejati. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Dalam review and Herald 2 November 1886, hamba Tuhan mengatakan, maukah engkau melalaikan talenta-talenta Tuhan? Kata saksi yang benar, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Setiap peringatan, setiap teguran, dan permohonan yang sangat mendesak dari firman Tuhan dan melalui utusan-utusannya yang didelegasikan adalah ketukan di pintu hati. Itu adalah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, tekadmu untuk membuka akan menjadi semakin lemah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya mengetuk pintu? Ya, itu artinya Tuhan memberi peringatan, nasihat melalui firman dan para utusannya yang didelegasikannya. Marilah kita lanjutkan. Apa arti isi kembali minyak? Hamba Tuhan di dalam Review and Herald 28 Agustus 1894 mengatakan, harapan bagi orang-orang Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 15-17, meskipun para pengikut Kristus yang mengaku berada dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka belum berada dalam kesulitan seperti gadis-gadis bodoh yang pelitanya padam dan tidak ada waktu untuk mengisi kembali bejana dengan minyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belum sama seperti gadis yang bodoh itu. Kita masih ada waktu dan kesempatan di mana kita mengisi kembali bejana kita dengan minyak. Seperti yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana itu. Maka ketika mempelai laki-laki datang, mereka yang telah siap ikut bersamanya ke dalam pesta pernikahan, yaitu mereka yang bijaksana. Tetapi ketika gadis-gadis bodoh datang, pintu sudah ditutup dan mereka terlambat mendapatkan jalan masuk. Jadi artinya mengisi kembali minyak, mengisi kembali bejana-bejana kita, buli-buli botol kita atau extra oil ya, dengan minyak tambahan itu. Yaitu pekabaran tambahan. Pekabaran yang dibawakan oleh Elia, contoh saingan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikuti webinar kita yang nomor 3 akan telah membahas tentang Elia, contoh saingan yang membicarakan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Saudara bisa saksikan di link YouTube kami. Baik, kita lanjutkan. Harapan bagi Laodikia. Dalam letter 130 tahun 1902, hamba Tuhan mengatakan harapan reformasi. Sidang harus dan akan bersinar, indah seperti bulan, cerah seperti matahari, dan mengerikan seperti suatu bala tentara dengan panci-pancinya. Saudaraku, sidang seperti ini bukan sidang yang suam, saudaraku. Ini suatu sidang yang indah. Nah, untuk mencapai sidang yang indah dan suci seperti ini, hamba Tuhan katanya harus dengan bekerja sama dengan Kristus menyingkirkan kutukan yang telah membuat sidang menjadi suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 19. Hukuman mengungkapkan harapan reformasi. Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Dan di dalam manuskrip 15 mengatakan bahwa ada suatu kebutuhan akan kebangunan rohani yang besar di kalangan orang-orang yang memikul tanggung jawab di dalam pekerjaan Allah. Dan di dalam Review and Herald 15 Februari 1887, terlalu banyak formalitas dalam gereja. Mereka bagaikan pohon ara yang memamerkan daun-daun yang lebat di muka bumi. Tetapi setelah diselidiki oleh guru itu, kita ditemukan tanpa buah. Secara lahiriah pohon ara itu indah, lebat, subur, makmur.
tetapi secara rohani tidak ada buah. Ini yang digambarkan di sini, sama dengan orang Yahudi pada waktu dahulu. Dalam review and Herald 22 Maret 1887 juga mengatakan, satu kebangunan kesalehan sejati di antara kita adalah kebutuhan kita yang terbesar dan paling mendesak. Sementara anggota-anggota kita begitu kekurangan Roh Kudus Allah, mereka tidak dapat menghargai khotbah dari firman itu. Ada orang-orang di dalam gereja yang tidak bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Karena dia mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Kepada kita sebagai suatu umat. Kita harus mengetahui keadaan kerohanian kita yang terburuk. Supaya kita bisa mendengarkan amaran kesaksian dari Tuhan yang tegas demi keselamatan kita. Mari kita tanyakan, apakah ada seruan pembangunan dan reformasi? Dalam buku Christ Our Righteousness, halaman 121, hamba Tuhan mengatakan sebagai berikut. Tuhan menyerukan suatu pembangunan dan reformasi rohani. Jika ini tidak dilaksanakan, maka mereka yang suam-suam kuku akan terus bertumbuh semakin menjijikan di hadapan Tuhan, sampai dia menolak mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Jadi kalau suam ini dibiarkan, dia akan semakin menjijikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menolak mereka. Artinya apa? Tuhan akan membinasakan mereka. Kita lanjutkan. Pembangunan dan reformasi adalah dua perkara yang berbeda. Ya. Pembangunan dan reformasi harus terjadi di bawah bimbingan Roh Suci. Pembangunan dan reformasi adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan menunjukkan pembaharuan kehidupan rohani, kebangkitan kuasa pikiran dan hati, kebangkitan dari mati rohani. Itu pembangunan. Nah, reformasi, ya, yang kedua, reformasi artinya reorganisasi atau menata kembali organisasi dalam hal perubahan-perubahan pendapat, teori-teori, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek. Reformasi tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik jika tidak dihubungkan dengan pembangunan dari roh. Jadi, pembangunan dan reformasi harus melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan dalam melakukan pekerjaan ini, keduanya harus bergabung. Tidak bisa berjalan sendiri. Cuman pembangunan yang berjalan tidak akan berhasil. Dan reformasi berjalan tidak berhasil. Dan ingat bahwa pembangunan dan reformasi ini di bawah bimbingan atau di bawah kendali, di bawah tuntunan Roh Kudus, Roh Suci, yaitu Roh kebenaran. Berarti ada pekabaran. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita. Kita bertanya, adakah janji datangnya terang baru? Di dalam buku Counsels on Sabbath School Book, halaman 25, 28, 31, dan 32, hamba Tuhan mengatakan, masih banyak lagi kebenaran berharga yang harus diungkapkan kepada umat di masa yang penuh bahaya dan gelap ini, di masa kondisi terburuk dari sidang, yaitu suam. Tetapi adalah tujuan setan untuk mencegah terang kebenaran itu bersinar di dalam hati manusia. Setan tidak tinggal diam, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Mari kita lanjutkan membaca. Terang yang berharga harus bersinar dari firman Tuhan. Dan janganlah seorang pun berani mendiktekan apa yang harus atau apa yang tidak boleh dibawa ke hadapan umat dalam pekabaran pencerahan yang akan dia kirimkan. Dan dengan demikian, memadamkan roh Tuhan. Tidak boleh, saudaraku. Karena Tuhan ingin umatnya selamat. Mari kita lanjutkan.
apabila terang baru disampaikan kepada sidang, adalah sangat berbahaya menutup dirimu daripadanya. Terang baru akan senantiasa diungkapkan pada firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada dia yang berada dalam hubungan yang hidup dengan matahari kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada terang baru, ada kebenaran baru yang diungkapkan kepada orang yang memiliki hubungan yang hidup dengan matahari kebenaran, sumber terang itu. Untuk penjelasan yang lebih mendetail tentang adakah terang baru atau adakah nabi di dalam periode wasiat baru, saudara bisa mengikuti dalam webinar kami di link YouTube kami. Mari kita lanjutkan. Adakah pekabaran tambahan kepada pekabaran malaikat ketiga? Karena Masehi Advent hari ke-7 atau sidang Tuhan saat ini adalah menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Apakah ada pekabaran tambahan yang menggabungkan diri dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Mari kita tanya kepada IRI Ratings 277 dan Testimoni 16 halaman 406 paragraf 5. Hamba Tuhan mengatakan, pekabaran ini tampaknya merupakan tambahan kepada pekabaran malaikat ketiga, sama seperti seruan tengah malam yang bergabung dengan pekabaran malaikat kedua dalam tahun 1844. Lebih lanjut, kita harus membuang segala rencana kita yang sempit dan mementingkan diri. Kita memberitakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, sehingga kita dipersiapkan bagi kedatangan malaikat lain dari surga yang akan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Saudara saksikan di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa pekabaran 3 malaikat ini telah muncul sejak 1844. Dan dalam nubuatan akan ada suatu malaikat lain dari surga yang penuh kuasa dan kekuatan, lalu bergabung dengan pekabaran malaikat ketiga ini, memberikan kuasa dan kekuatan kepada pekabaran malaikat ketiga ini. Dan apabila ia turun, kalau kita selanjutnya baca dalam IRI Ratings 277, bumi diterangi oleh kemuliaannya. Kita akan membahas penjelasan ini di dalam webinar-webinar kita yang akan datang mengenai Wahyu 18 ayat 1. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan, kapan terang tambahan itu datang? Manuskrip rilis 14 halaman 111 atau bisa dalam letter 2A 1892. Hamba Tuhan mengatakan, Tuhan maksudkan bahwa para penjaga harus bangkit dengan suara yang bersatu, menyampaikan pekabaran yang pasti, memberikan trompet suara tertentu, agar semua orang dengan cepat ke posisi tugas mereka dan melakukan bagian mereka dalam pekerjaan besar. Kemudian terang yang kuat dan jelas dari malaikat lain yang turun dari surga dengan kekuatan besar akan memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Bertahun-tahun sudah berlalu, dan mereka yang berdiri di dalam kebutaan dan menghalangi kemajuan pekabaran ini yang Tuhan maksudkan harus muncul keluar dalam pertemuan Minneapolis sebagai pelita yang menyala. Perlu merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan melihat serta memahami bagaimana pekerjaan telah terhalang oleh kebutaan pikiran dan kekerasan hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah terang tambahan itu sudah pernah datang? Ya, terang itu sudah datang, tetapi ditolak dalam pertemuan GC Minneapolis. Mari kita lanjutkan. Bagaimana respon umat Tuhan terhadap terang tambahan itu? Dalam Review and Herald, Extra 23 Desember
1890 atau juga dalam Last Day Events halaman 209 dan 210, hamba Tuhan mengatakan, harus ada di dalam gereja-gereja Masehi Advent hari ke-7 suatu perwujudan ajaib dari kuasa Allah. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi hati mereka yang belum merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membuka hati dengan pengakuan dan bertobat. Dalam manifestasi dari kuasa yang menerangi bumi dengan kemuliaan, yaitu Wahyu 18 ayat 1. Ya. Dalam manifestasi dari kuasa yang menerangi bumi dengan kemuliaan Tuhan, mereka hanya melihat sesuatu yang dalam kebutaan mereka anggap berbahaya. Sesuatu yang akan membangkitkan ketakutan mereka. Dan mereka akan bersikuku menentangnya. Karena Tuhan tidak bekerja menurut gagasan dan harapan mereka, maka mereka akan menentang pekerjaan itu. Mengapa? Kata mereka, haruskah kita tidak mengenal roh Allah, padahal kita telah bekerja selama bertahun-tahun? Pekabaran malaikat ketiga tidak akan dipahami. Terang yang menerangi bumi dengan kemuliaannya akan disebut terang palsu oleh mereka yang menolak untuk berjalan dalam kemuliaannya yang semakin maju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyampaikan pekabaran yang memiliki kuasa dan kekuatan kepada pekabaran malaikat ketiga. Yang pekabaran ini adalah pekabaran dari kemuliaan Tuhan sendiri. Namun apa yang terjadi? Umatnya bersikuku menentangnya. Mereka akan menyebutkan pekabaran malaikat Wahyu 18 ayat 1 itu, yaitu terang yang menerangi bumi dengan kemuliaan itu adalah terang palsu. Kenapa? Karena mereka menolak untuk berjalan dalam kemuliaannya yang semakin maju. Baik, kita lanjutkan. Apa akibat daripada reformasi itu? Karena suam, makanya perlu reformasi. Dalam Irium Writings 270 mengatakan, saya menanyakan arti dari pengguncangan yang telah diperlihatkan kepada saya, bahwa itu disebabkan oleh kesaksian yang tegas yang disampaikan oleh nasihat dari saksi yang benar, Yesus Kristus, kepada Laodikia. Ini akan mempengaruhi pada hati penerima dan akan menuntunnya untuk meninggikan standar dan menyuarakan kebenaran yang tegas. Beberapa orang tidak mau menerima kesaksian tegas ini. Mereka akan bangkit menentangnya. Dan inilah yang menyebabkan pengguncangan di antara umat Tuhan. Terjadi pengguncangan, saudaraku, dengan datangnya terang itu, dengan datangnya kesaksian dari saksi yang benar, terjadi pengguncangan di dalam sidang. Dan di dalam Testimonies to Ministers halaman 46, hamba Tuhan mengatakan, maka terjadi ada dua pengaruh yang berlawanan, yang secara terus-menerus mendesak anggota sidang. Nah, pengaruh yang satu bekerja bagi penyucian sidang, dan pengaruh yang satu lagi merusak umat Allah. Dua pengaruh ini sedang bekerja hingga saat ini, saudaraku. Yang satu untuk menyucikan sidang, yang satu untuk merusak umat Allah. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail tentang terjadi dua pengaruh di dalam sidang, saudara bisa mengikuti webinar kami yang ke-8 yang membicarakan tentang paradoks besar sepanjang zaman, Sakaria pasal 6. Di link YouTube kami. Mari kita lanjutkan. Dalam Life Sketches 425, ini Sister White menulis tahun 1914, atau dengan kata lain, 1 tahun sebelum beliau meninggal. Dikatakan, saya sungguh-sungguh terkesan dengan pemandangan yang telah ditunjukkan di hadapan mata saya pada suatu malam, bahwa tampak akan ada suatu pergerakan yang besar
suatu pekerjaan pembangunan terjadi di banyak tempat. Orang-orang kita, ya, Nyonya White mengatakan orang-orang kita berarti Masehi Advent hari ke-7, anggota Masehi Advent hari ke-7, sedang bergerak masuk barisan, memenuhi panggilan Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan memiliki suatu pergerakan yang besar, pergerakan pembangunan dan reformasi di kalangan umat Tuhan. Dan ini adalah sebuah pergerakan yang bukan dibentuk oleh organisasi gereja, saudaraku. Tuhan yang membentuknya di dalam pergerakan ini. Dan orang-orang disuruh untuk masuk kepada barisan pembangunan dan reformasi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Mari kita lanjutkan. Apa nasib gereja yang suam? Dalam manuskrip 163A tahun 1898, hamba Tuhan mengatakan, mati dalam pelanggaran dan dosa. Bahwa dia, Tuhan, tidak bisa menyampaikan kasus mereka kepada Bapa. Mereka mendengar firman tetapi tidak menerapkannya pada diri sendiri. Sebaliknya, mereka menerapkan firman yang diucapkan oleh siapa? Oleh manusia, oleh sesama mereka. Maka lebih lanjut di dalam Testimonies volume 5, halaman 76 dan 79, hamba Tuhan mengatakan, banyak umat kita yang suam-suam kuku. Ada roh pertentangan terhadap firman Tuhan yang sederhana dan terhadap kesaksian rohnya. Tetapi hari-hari penyucian sidang sedang mendekat dengan cepatnya. Tuhan akan memiliki umat yang suci dan benar. Dalam penyaringan yang besar yang segera akan terjadi, kita akan lebih mampu mengukur kekuatan Israel. Tanda-tandanya mengungkapkan bahwa waktunya sudah dekat apabila Tuhan akan menyatakan kipasnya ada di tangannya dan ia akan membersihkan seluruh lantainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan menyucikan sidangnya. Berapa cepatnya hari itu datang, itu akan segera datang. Tuhan akan memiliki suatu umat yang suci dan benar, bukan suam, saudaraku. Dan dalam penyaringan ini, dalam penyucian ini, kita akan mampu untuk mengukur kekuatan Israel. Sebagaimana Masehi Advent hari ke-7 adalah Israel rohani saat ini, mengukur kekuatan Israel artinya mengetahui mereka yang termeterai. Kita sudah membahas di dalam webinar yang keempat, kelima, dan yang ketujuh yang membahas tentang pemeteraian 144.000 dan Yeskiel pasal 9. Itulah Israel rohani yang akan dimunculkan oleh Tuhan. Karena pekerjaan penghabisan bagi sidang adalah masa dimeteraikannya mereka yang 144.000. Silakan saudara menyaksikannya di link YouTube kami. Mari kita lanjutkan bahwa sidang yang suam harus disucikan. Di dalam kutipan lain mengenai pembersihan sidang, yaitu dalam Testimonies to Minister sama 372 dan 373 mengatakan bahwa halaman demi halaman harus ditulis mengenai semua perkara ini. Keseluruhan conference, nah berarti dia berbicara organisasi, sedang terkena ragi oleh prinsip-prinsip yang dibengkokkan. Karena orang-orang kayanya adalah penuh dengan kekejaman. Dan semua penduduknya, ya umatnya, telah berbicara bohong. Dan lidah mereka adalah penuh tipu di dalam mulutnya. Tuhan akan bekerja menyucikan sidangnya. Saya memberitahukan padamu dalam kebenaran bahwa Tuhan akan membalikan dan menjungkir balikan lembaga-lembaga yang menyandang namanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyucikan sidangnya, baik terhadap para pemimpin maupun terhadap para anggota.
Dia hendak memiliki suatu umat yang suci dan benar untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Maka kita sampai kepada kesimpulan kita pada sore hari ini. Yang pertama, sidang Laodikia adalah Masehi Advent hari ke-7 dan malaikat sidangnya adalah dinas kependetaannya. Kedua, suam-suam kuku rohani adalah orang Kristen Masehi Advent hari ke-7 yang mengaku hukum Tuhan, tetapi bukan pelaksananya. Mereka bukan orang dunia yang baik dan Kristen yang baik. Setan menggunakannya untuk melakukan pekerjaannya yang tidak bisa dilakukan melalui orang lain. Yang ketiga, sidang menjadi suam ketika menolak pekabaran yang disampaikan Tuhan pada rapat GC Minneapolis 1844. Yang keempat, emas, pakaian putih, dan salep mata adalah obat bagi suam rohani. Itulah pekabaran tambahan dari saksi yang benar. Yang kelima, pembangunan dan reformasi harus dilaksanakan. Kalau tidak, mereka yang suam akan tumbuh semakin menjijikan di hadapan Tuhan dan Ia akan menolak mereka. Dan terakhir, yang keenam, penyucian sidang Masehi Advent hari ke-7 adalah puncak dari pembangunan dan reformasi di dalam sidang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kutipan yang indah yang saya ingin bagikan kepada kita semua yang terdapat di dalam Testimoni 15 halaman 134 yang mengatakan, hendaklah para pendeta dan umat ingat bahwa kebenaran Injil itu akan membinasakan jika ia gagal menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran kita pada sore Sabat Tuhan yang diberkati ini. Kiranya ini dapat menguatkan kita semua supaya kita dapat mengobati penyakit rohani suam kita di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya